kita lanjutkan sedikit yang kemarin yang bagian terakhir ya kemarin ya. Itu common base ya. Common get ke common base ya. Common get untuk fat ya. Ini sama dia dengan ya, ini common fat. Nah ya, common get. Ini mirip dengan common base di polar ya. Cuman masalahnya kalau di di fat walaupun getnya tidak tidak digroundkan, dia masih bisa ya kerja. Karena pada saat itulah arusnya maksimal. Cuman input AC-nya tidak bisa ke get. Kalau getnya digroundkan ya inputnya nanti nol kan. Nah, dia sama dengan. Tapi kalau tegangan arus DC-nya itu masih bisa. Pada saat getnya nol itu arus ID masih ada. Beda dengan common emitter. Saat basisnya nol dan emiternya nol juga ya, nah, itu dia tidak bisa bekerja. Dia seperti saklar kebuka saja ya. PCI-nya sama dengan PCC, hampir sama. Sedangkan kalau di FET, JFET tidak. Saat gate-nya nol, untuk tegangan DC-nya arus ID masih maksimal, harus tertinggi. Jadi ya bukan saklar terbuka, saklar tertutup dia ya. Nah, tapi kalau untuk penguat tidak bisa inputnya masuk di gate. Nah, dia di-ground-kan ya pasti dia nanti outputnya juga nol kan. Ya nol dikuatkan seberapa pun dia tidak akan bisa. Hanya bedanya di sini inputnya sama dia dengan common base, dia di common base di emitter, ini dia di source ya. Tapi untuk arus DC-nya ini nol itu bisa. Cuman untuk AC nggak bisa. Ya AC-nya nanti masuk ke gate ya nol. Hingga berapapun penguatannya akan nol. Nah, ini dia bedanya sedikit ya. Kalau di DC-nya dia tidak harus kita kasih tegangan negatif supaya arus ID-nya ada atau arus IS-nya ada. Kalau di common emitter ya di bipolar ya harus. Kalau gate basisnya nol, berarti arus DC-nya akan mendekati nol. Harus sangat kecil ya, arus ini nol, gitu kan? Jika dia nol ya tidak akan ada penguatan. Betanya katakan 100 ya 100 kali nol ya nol, gitu kan? Nah, di sini dia tidak bisa ke DC cuman. Untuk AC, arus AC ya tegangan AC tidak bisa masuk ke sehingga dia tidak bisa dikuatkan seperti rangkaian kemarin. Nah, ini kalau dia gate-nya nol, ya, itu nggak bisa. Nah, kemarin kan gate-nya tidak nol, sehingga dia bisa input dari sini. Itu sedikit perbedaannya dia dengan FET dengan bipolar. Ini dia pada sisi output dia sama dengan common line. Ya, di FPGS, RD. Ya, sedangkan bedanya hanya di sisi input. Ya, kalau yang kemarin dia adalah FPGS, dia ini outputnya ya sama. Cuman dia tidak negatif. Tuh, kemarin ke bawah. Jadi dia fasanya, artinya fasanya sama antara input dan output. Sedangkan kalau dari sisi inputnya, ya dia adalah VGS, ya pada AC ya, AC, the ground. Nah, ya, nanti penguatannya adalah P out per P in, jadi GM RD. Atau P in, GF VGS RD tidak ada negatifnya, fasanya sama ya. VGS-nya habis, tinggal RD. Sama dengan common drain, cuma common drain sininya min
GM ya. Nah, bedanya dia adalah di sisi impedansinya. Kalau common RAN impedansinya sama dengan RD ya, RD. Sini dia ya harus inputnya ya RD dia, sama dengan GM-VGS, sehingga nanti itu sama dengan VGS dibagi ID ya. VGS dibagi ID, ini ID hilang, ini sama dengan seper GM. Pindah kiri gitu ya. Ini dia dibagi VGS ini kan, ini dibagi VGS dibagi ID ya, dibagi ID VGS per ID. Ini jadi satu, pindah GM. Nah, sehingga nanti karena VGS-nya sama dengan VGM, maka impedansi outputnya harus seper GM. Jadi kecil ya, sama dengan common basis ya di bipolar. Ya, impedansi input tingkatnya ini adalah Z-in tadi paralel dengan tekanan RS. Ini ya, topologi tegangan nanti di input. Ini sama dengan common RAN. Impedansi outputnya adalah RD. Kalau di bipolar dia impedansi outputnya adalah RC ya. Kolektor. Nah, ini contohnya. Jadi dia hanya bedanya nanti di impedansi input ya. Nah, ini kita ambil ininya. Jadi kita cari dulu pada saat AC dia. Ya, Pak. Sebenarnya saya ambil dulu ini pada saat AC. Ada bayangannya. Sama dengan bipolar, berarti dia kapasitor terhubung singkat, kemudian tegangan DC akan ke ground, nah, sehingga dia rangkaiannya akan seperti ini. Nanti kedua, jawabannya ini tidak, ini sudah ada ya. Rangkaian akan berubah seperti ini. Ini ya, saya tambahkan sedikit gambar yang di ini tadi. Saat AC, kapasitornya terhubung singkat, ini kan, singkat, akan masuk ke ground langsung ya. Ini VGS, ininya dia menjadi ground ya, karena dia tadi adalah VGS, main VGS ya, soalnya di atas. Ini salah, ini tuh. Ini 20 di sini harusnya ya, sebentar. Ini 20 nih.
ya, apa artinya gitu ini. Ini 20 harusnya di sini ya, yang kalau pada saat DC-nya. Ini turbo singkat, ini ke ground, makanya paralel. Ini dia. Pada tahanan drain AC-nya, RD paralel dengan RL. RD kecil, RD paralel dengan RL. 5 kilo, yang soalnya tadi, paralel dengan 100, ini 100 kilo, 100 kilo ya. Nah, sehingga dapat 4,7. Nah, dia pasti dia di bawah 5 ya. Nah, sehingga penguatan tegangannya adalah AV GM RD sama dengan penguat common rain ya. Cuman common rain di minus 3000 dikali dengan 4 penguatan tadi ya. RD tadi ini 3000 mikrosiman ya, atau 3 mili. Ini 3 mili, ini kilo jadi 1. 3 dikali 4,7 ya 14,3 kira-kira. Nah, sedang impedansi inputnya ini untuk mendapatkan berapa tegangan input yang masuk ya. Tegangan input yang sumbernya inputnya berapa tadi? Bentar, saya dulu. Ini tidak ada besarannya ya, tidak ada besarannya. Jadi berapa kalinya saja nanti. Jadi kita cari dulu impedansi inputnya per GM. Per GM per 3000. Ini jadi mili. Ya, kalau kita jadikan ini kan 3 mili. Ke atasnya jadi 1000. 1000 bagi 3 ya 333. Atau ini tetap sejuta ke atas boleh, sejuta dibagi 3000 ya. 333. Atau 1000 dibagi 3. Bisa juga ya. Ini mili kita jadikan ini mili dulu berarti 3 milisievert. Mili naik ke atas menjadi 1000. Nah, langsung ini 3000 tetap mikronya ke atas jadi 1 juta. 1 juta dibagi dengan 3000. Sehingga impedansi inputnya adalah Zin paralel dengan RS. 333 paralel dengan ininya tadi 200 ya. RS-nya 200 di sini ya. Kanan source-nya. Ya, impedansi inputnya adalah 125 ohm. Sama ya dengan common base. Dia yang keunggulannya di sini adalah impedansi inputnya, sedangkan impedansi outputnya dia hampir sama dengan RD. Penguatannya lebih besar ya, lebih besar dari, nah cuman dia nanti ini juga harus kita lihat simulasinya common gate tadi. Sangat mirip dengan perilakunya dengan common base ya. Cuman di base untuk DC ya dia tidak perlu, ini kita ambil cukup besar aja ininya ya. Ya terlalu besar ini 1 volt ini pasti cacat nanti. 5 kilo ini 100 kilo ini 200 ya. Artinya dari 1 kilo. Harganya berapa tadi sebentar? Harganya 2 RS ya, RS-nya 200 ya. Ini RS, jadi masuknya di RS. Kita terus inputnya di source benar. Source. Ininya minus tadi ya kita. Minus 20.
Tarik ini dulu ya. Sedikit ya sebentar. Itu terlalu kecil dia. Ini agak naik ininya ya, nih ya. Jadi dia sefasa ya, ini sefasa. Cuma nanti kita ukur arusnya ya. Jadi dia skalanya sama 500 sobat. Sama-sama ke atas ya, input dengan outputnya. Itu dia rumusnya tidak minus GMRD ya, GMRD penguatan tegangan dia sefasa. Artinya pada saat gelombang positifnya ke atas, input output juga. Kalau common source dia adalah common source ya terbalik fasa ya, terbalik fasa. Itu perbedaannya. Cuman dia bedanya di sini dia impedansi inputnya rendah. Kalau common drain dengan common source impedansinya tinggi. Tapi impedan outputnya sama dengan common drain. Nah, ini dia. Nah, itu dah untuk rangkaian FET ya. Harusnya minggu kemarin kita selesaikan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian baru. Sebenarnya ini udah kita laksanakan, cuma kita untuk parameter P dan parameter hibrid itu kita tidak hanya tahu besaran berapa penguatannya. Nah, di penguat daya ini nanti kita akan mengetahui berapa sih maksimal yang diperbolehkan dari penguatan tersebut, sehingga daya tadi tidak cacat. Nah, itu tujuannya di sini dia penguat daya ya. Jadi di penguat daya ini kita akan melihat garis beban DC dan AC. Kalau di
satu kan baru kita lihat garis beban DC-nya saja ya. Jadi dia DC saturasi untuk arusnya, kemudian DC cut off untuk suku Y-nya ya. Sehingga titik kerjanya adalah arus DC dengan tegangan VCE-nya buat di tengah-tengah. Nah, ini nanti juga ada garis beban AC. Nah, titik pertemuan itulah yang akan menjadi maksimal dari titik puncak. Nah, itu ya. Artinya nanti kita akan menghitung tegangan output AC-nya yang tidak terpotong atau unclipped AC voltage puncak ke puncak maksimum ya, yang mungkin dengan penguatan magneto yang diberikan. Nah, ini nggak boleh cacat. Nah, kalau simulasi kita lihat, oh sekian dia nih bolehnya. Ya, kalau di parameter T dan parameter hibrid itu kita hanya berapa kali penguatannya, berapa tegangan outputnya. Jadi itu besar tersebut, apakah dia cacat tidak bisa kita supaya kita tidak menghasilkan output yang cacat dan maksimal gitu ya. Nah, kalau dia nggak cacat, bikin yang kecil gitu kan. Itu kan kita maksimal tapi tidak cacat. Nah, ini dia kita menggunakan nanti dengan ya, kita harus mencari titik temu dari perpotongan dari garis beban AC dan garis beban DC. Dia akan puncaknya itu mana yang diperbolehkan. Jadi ada salah pilihan yang terendah nanti ya. Cara isi atau di isi atau isi saturasinya. Nah, itu yang kita akan bahas di sini. Nah, nanti juga akan kita bahas juga nanti penguat kelas operasi yang berbeda ya. Ya, Pak. Ini udah kita ini kan kemarin ya. Nah, kalau penguat daya ini berarti dia adalah rangkaian, bukan rangkaian dari awal ya, dia adalah rangkaian bagian akhir dari suatu penguat. Penguat itu biasanya bertingkat pada kenapa? Karena karakteristik dari transistor. Kalau kita langsung penguat daya dari sinyal kecil, itu penguatan kita tidak akan cukup besar. Karena penguat daya itu penguatannya tidak sebesar penguatan transistor daya kecil. Transistor daya kecil penguatannya sangat tinggi, jauh lebih tinggi ya daripada transistor daya besar. Tetapi karena inputnya kecil, kalau kita masukkan ke daya yang besar juga, mubazir kita rugi. Nah, kita buatkan dulu dia semaksimal mungkin karena inputnya itu kecil. Nah, kita inputkan, kita kuatkan dengan penguat transistor yang besar penguatannya ya. Supaya nanti dia hasil outputnya itu lebih besar. Nah, kalau kita gunakan langsung penguat daya, benar dayanya besar, tapi dia tidak akan tercapai karena dia penguatannya 30-an kali ya. Kalau transistor penguat daya kecil dia bisa 100 sampai 300 bahkan 400 kali, dan jauh lebih besar. Ya. Tapi kan sinyalnya kecil ya, dia masih kecil. Nah, baru nanti output tersebut dimasukkan lagi ke penguat, baru ke driver. Nah, kelas operasinya yang kita kemarin kerjakan itu adalah kelas operasi A ya, di mana dia bekerja satu gelombang itu oleh satu transistor. Terus A ya, di 360 derajat kerjanya. Cuman puncaknya terbatas kan, karena separuh untuk gelombang positif, separuh untuk gelombang negatif. Kurang separuhnya ya, tidak akan persis sama. Nah, maka titik kerjanya tadi dibuat di pertengahan ya, di pertengahan garis beban. Ya, pertengahan garis beban. Nah, berbeda dengan kelas B. Ya. Dia hanya bekerja di setengah siklus sehingga puncaknya itu tinggi, cuman gelombangnya hanya separuh. Nah, sehingga titik kerjanya dibuat pada garis titik cut off ya, pada garis bawahnya. Bukan kemarin kan seperti ini, lurus itu ya ke tengah. Ini VCE cut off, ini IC kan buat tengah. Nah, kalau A, supaya dia gelombang hanya di satu transistor ya, dia bekerja full 360 derajat. Agak di pas ya, agak di tengah. Nah, kemudian kalau B bagian bawahnya, kenapa? Nanti puncaknya bisa maksimal. Yang tadi 2 gelombang dia positif negatif dia hanya sendiri, cuman kan dia hanya setengah gelombang 140 derajat ya. Nah, untuk itu nanti dia setengah gelombang negatifnya benar dia menggunakan lagi transistor
komplemennya. Kalau tadi di LPN, DMP. Nah, dia perlu 2 transistor. Ini kalau dia kelas A. Bagian tengah. Ini garis besar di sini kan? Di tengah. Jadi ya puncak ke puncaknya itu dari 0 ya ke arus maksimal itu digunakan puncak ke puncak. Sedangkan kalau untuk B tidak, dia kerjanya titik kerjanya di bawah sini, titik cut off. Sehingga dia puncaknya bisa maksimal kan, bisa ke sini dia satu. Cuman dia hanya untuk ini doang ya, baru untuk yang positif saja. Yang negatifnya udah kepotong, nol. Ini lagi seperti penyarah jadinya kan. Nah ini tidak bisa lagi menjadi sinyal AC, udah seperti penyarah. Kelas. Nah, kalau kelas C dia jauh lagi titik kerjanya di bawah. Nah, yang kelas B ini nanti kita akan buat dia komplement. Nah, di bipolar sempat kita di penguat kita sempat bahas sedikit ya, untuk common collector ya, yang gandeng apa namanya, yang komplement dari Darlington. Nah, itu dia sebenarnya 2 buah transistor yang berlawanan. Nah, komplemennya ya, itu bisa ada yang sama Darlington emitter soal. Dan ini untuk penggandengnya, nah ini yang banyak digunakan adalah kapasitor. Jadi murah, ini dia tipsnya dia, ini menggunakan lilitan. Jadi dia bisa menggunakan transformer atau bisa yang paling banyak itu menggunakan adalah kapasitor. Karena nanti transformer itu banyak masalahnya ya. Sama AC kalau ini kan AC, ya AC juga ya. Trafo itu adalah bisanya untuk AC atau DC. Ini yang banyak digunakan. Ini gandeng langsung ya tanpa kapasitor. Nah, ini nanti dia gandeng lewat kapasitor sehingga dia pada saat AC ini kan short seperti itu. Untuk frekuensi rendah ya. Sedangkan ini menggandeng langsung. Jadi ini dia command emitter ya langsung tanpa ada kapasitor. Nah biasanya ini menggunakan yang ini kebanyakan. Ya, ini masalahnya kalau untuk transformer ini agak susah. Kemudian ini jangkauan frekuensinya dari penguat tersebut. Karena dengan menentukan jangkauan dari frekuensinya. Contohnya audio. Nah, audio udah jelas ya. Audio itu adalah 20 Hz sampai 20 kilo. Dasar informasi itu ya. Itu yang bisa didengar oleh manusia dengan secara langsung ya. Di bawah itu ada binatang yang so 20 Hz sampai 20 itu adalah frekuensi yang bisa kita dengar secara langsung tanpa alatnya. Kan frekuensi radio ya, frekuensinya di atas 20 kilo sehingga kalau kita orang memancarkan frekuensi radio kita tidak bisa nangkap langsung karena dia di atas indera manusia ya, di atas 20 kilo. Contohnya AM menjadi AM itu frekuensinya 530 kHz sampai 1400. Dan itu kan dari 88 omega ya sampai 100. Apalagi nanti yang frekuensi televisi gitu ya, bisa kita ya, FM. Tidak bisa kita orang yang radio saja yang AM saja 535 kilo itu tidak bisa. Karena di atas 20, lagi nanti FM itu 84 mega ya. Itu yang tidak bisa kita ini nanti kita lebar kita sempit nanti di filter kita bahas nih. Satu bisa kecil atau kita lebar. Kemudian dari frekuensi ini dari jalur lebih sempit dan lebar ini nanti biasanya ini untuk radio dan televisi ya. Sekarang seluler semua kita sempit ya. Tapi dia memang frekuensinya bandnya sempit gitu ya. Bandwidthnya.
ya, merupakan penguat radio ya, frekuensi dapat diatur, bisa diatur. Jadi antara channel radio atau televisi itu kan itu adalah tersebut frekuensi itu mahal gitu ya. Ya, sinarnya bergeser dia akan pindah kan? Ya, bisa ya, bisa jadi pindah TV atau radio, bisa kita atur. Pindah ini dia pindah frekuensi, ini pindah frekuensi yang lain. Kan nanti ya berarti beban AC-nya berupa siapa dengan I-nya ya, yang tinggi. Nah kan penguat kereta lebar tidak dapat atau susah ya, dia beban AC-nya adalah resisten R. Makanya nanti untuk yang Telkom ini dia menggunakan sempit ini, sempit besar. Ini beberapa untuk contoh ya, yang punya yang diatur itu tadi yang resonansinya. Nanti kita kalau bisa akan masuk nanti sinyal. Sekarang itu tidak jarang salah karakteristik dari transformatornya. Kemudian tingkat sinyalnya bisa sinyal perannya ya, tingkat operasi dari sinyal besarnya. Makanya karena sinyal itu kecil ya, itu kan radio, radio, ada tip, atau dari gitu ya, itu harus masuk dulu ke preamp. Itu yang kita buat kemarin, preamp. Penguat awal, penguat yang menghasilkan keluaran yang lebih besar, ya itu untuk pengeluaran suara. Itu biasanya belum, langsung nanti dibuatkan lagi dengan penguat daya. Dan dari dia masuk ke penguat daya ya, kan daya yang lebih besar. Dari beberapa miliwatt sampai nanti ratusan watt penguat daya. Dari preamp itu bisa nggak? Bisa kalau umpama kita suaranya kecil saja ya, bisa. Mau dibesarkan lagi dia penguat daya. Ini sangat kecil ya. Nah, ini dia garis beban tadi untuk menentukan berapa sih puncaknya yang diperbolehkan dari penguat ini supaya dia tidak cacat. Nah, di dasar ketika kita sudah belajar garis beban DC ya. Garis beban DC itu adalah titik temu antara isi saturasi jenuh ya. Nih, saturasi adalah kalau pembangkit ini pembangkit tegangan ya, VCC dibagi RC tambah R. Ya, harus maksimal yang diperbolehkan di DC. Ya mungkin terjadi di DC. Nah, tapi kalau udah arus ini dia berarti udah jenuh dia, udah seperti saklar tertutup. Nah, sedangkan kalau penguat itu tidak boleh saklar kan, dia harus ada arusnya, tegangan juga ada. Ini tegangannya mendekati 0. Harus maksimal. Puncaknya berarti ya, saturasi. Yang garis beban DC dulu ya. Jadi nanti ada dia garis beban DC dan garis beban AC. Nah, titik temunya itulah nanti itu yang menjadi puncak. Jadi semua dia pasti memiliki rangkaian DC dan AC. Karena dia ada dua tegangan yang masuk ke situ untuk mengaktifkan transistor. Kalau tegangan DC-nya saja ada, tidak ada tegangan AC-nya, ya penguatan nggak ada gunanya. Apa yang mau dikuatkan resistor nggak ada. Terus sebaliknya, hanya DC-nya saja, ya AC-nya nggak ada, ya apa yang mau dikuatkan? Yang dikuatkan juga DC doang. Jadi informasi tidak akan ada yang dikuatkan. Jadi harus keduanya. Sehingga dia juga memiliki garis beban DC dan AC. Ini dia nanti kecil ya, kecilnya tidak kritis. Tapi untuk sinyal besar lagi. Itu menentukan. Kecil kan agak ke bawah, ke atas juga nggak apa-apa karena itu kecil. Tapi kalau sudah besar, nah besar sedikit dia akan cacat di mana titik kerjanya yang rendah. Kalau agak titik kerjanya ke bawah, berarti dia yang cacatnya yang negatifnya untuk sinyal besar. Kalau ditaruh ke atas, yang positif, sinyal positifnya ya.
Diambil di tengah-tengah. Makanya untuk AC nanti kerja AC dan DC. Ini dia untuk DC. Sudah kita bahas juga sebentar. Ada isi saturasi, VCC dibagi RC dan RE. Ini arus maksimal yang mungkin terjadi. Nah, kalau arusnya sama dengan ini, arus kolektor, berarti dia tidak sebagai penguat lagi, dia sebagai saklar. Saklar yang tertutup dia jadinya. Kita tertutup. Garis beban kemarin kan. Kemudian untuk VCE-nya ya hampir sama dengan VCC kan. Walaupun tidak sama, dia sedikit di atas ini sebenarnya dalam kenyataannya. Sehingga pada saat arus isi ada, VCE juga ada sedikit ya. Gitu juga nanti. Pada saat VCC maksimal, arus isi juga ada sedikit. Cuma sangat kecil ya. Nah, sehingga dia ini, nah, ini untuk memudahkan garis ditaruh di sini. Ini titik kerja. Nah, untuk AC-nya di mana? Nah, AC saturasinya adalah IC. Nah, IC ini sama dengan IC. IC ini sama dengan IC. Ditambah dengan VCE dibagi dengan RC kecil. VCE sama dengan VCE. Cuma ini membedakannya pakai Q ini dia untuk AC ya. Makanya ininya arus kecil kan. Cuman ini dibagi dengan RC. Nah, ini RC ini yang kita cari. Di sini kan. CQ, kalau V dibagi R I lagi kan, ini isi saturasinya. Sehingga dia di bawah ininya lebih tinggi. Karena tambah kan. Ini IC ditambah dengan VCE dibagi RC. Sehingga nanti VCE cut off-nya AC akan lebih kecil daripada DC. Gimana nih kan? Karena ini pasti naik, pasti ini lebih kecil ya. Selalu di belawannya. Jika IC-nya naik, VCE-nya akan turun. Jika IC-nya turun, VCE-nya akan naik. Ya. Jadi sehingga karena isi saturasinya AC itu lebih besar dari isi saturasi DC, sehingga nanti VCE cut off AC akan lebih kecil dari VCE DC. Berapa besarnya? Nah, sama dengan VCE. Cuma ditambah dengan ICQ RC. ICQ sama dengan IC ya. Kali dengan RC. Nah, di RC kecilnya ini yang kita cari untuk menentukan besar isi saturasi. Kan misalnya, ini kan ini isi saturasi ya di sini ya. Mana VCC dibagi dengan RC tambah RE. Kalau ini IC saja kalau ICQ. IC itu kan adalah beta dikali dengan IB, atau nanti IC itu adalah VCC dikurangi VCE dibagi dengan RC. Kan kita buat cara VCC kan. Tambah dengan VCE dibagi RC. Ininya VCE-nya berarti di VCE dikali IC kali RC. Jadi sama jadinya kan. Ini di IC-nya yang tadi dikali RC menjadi VCE. Jika VCE-nya dibagi RC, dia menjadi IC. Keduanya sama, VCE dengan IC. Cuma yang satu kalau jika IC di sini, RC-nya VCE yang dibagi. Kalau VCE-nya berdiri sendiri, berarti IC-nya dikasih RC-nya. Sama, dua-duanya sama. Ya. Nah, sekarang kan bedanya RC saja. RC. Mana di RC-nya itu nanti lihat. Nanti maksimalnya nanti akan kita tutur. Mana yang minimal bukan maksimal dia antara VCE atau ICQ RC. Dari beban AC-nya atau beban AC-nya. Sehingga nanti dia untuk AC karena ininya ke ground nanti ya. Nah, ya, ke ground langsung. Kecuali swam ya, ini kan ke ground. Sehingga nanti komponen RE-nya di AC tidak ada ya. Ini ke ground kan. Ya nanti loopnya ini bentukannya ya. Udah kita bahas ini kemarin, mencari ini ya. Ini data ininya dapatnya ya. Saturasi ICQ ditambah dengan VCQ bagi RC. Sedangkan VCQ saturasinya adalah ICQ RC ditambah dengan VCQ. Di mana ICQ sama dengan IC, VCQ sama dengan VCE. Nih, IC-nya. Ya, kan RC-nya sekarang. RC-nya adalah tahanan kolektor AC. Nah, kolektor AC itu adalah RC-nya besar dengan RL. Kan? AC ya. VCE cut off-nya kan. VCE ditambah ICQ RC.
Kalau isi saturasi, ICQ ditambah VCQ dibagi dengan RC. Mana RC-nya tadi adalah tekanan kolektor AC. Nah, untuk menentukan puncaknya, MPP-nya, puncak ke puncaknya, kemana tegangan. Ini maksimum peak to peak ya, itu maksimum peak to peak. Mau tegangan puncak ke puncak maksimum lebih kecil dari VCC. Jadi kalau VCC-nya 10 volt, mesti dia di bawah 10 volt. Nah, itu juga akan berlaku nanti kita di op-amp. Kenapa ke op-amp itu ya bisa dia sampai ratusan kali penguatan, tapi tidak bisa. Puncaknya itu adalah VCC-nya berapa? Kalau 10 volt. Nah, kalau op-amp itu kan paling dia 18 ya maksimal, namanya M. Sampai ada yang 20 ya. Nah, jadi tegangan puncaknya itu tidak sampai 20. Kalau 18 ya sampai 18. Walaupun penguatannya besar. Nah, tapi apa? Cacat. Maka kita harus menurunkan penguatan supaya output nggak cacat. Nah, jadi tegangan puncaknya adalah di sini lebih kecil dari tegangan VCC-nya. Contohnya umpamanya tegangan catunya adalah 10 volt VCC-nya, jadi keluaran sinusoidal maksimumnya kurang dari 10 volt. Peak gitu ya. Jadi kalau dia peak to peak nanti berarti dia ya di bawah 10 puncak 10. Kalau lebih dia nanti dia akan kepotong seperti ini. Yang titik AC-nya tadi ya, titik potong tadi ya. Potong. Titik Q-nya ke bawah ya bagian bawahnya potong. Nah, titik tingginya ke atas gitu. Pada arus pada sinyal besar ya, kalau sinyal kecil ya, umpama sinyalnya kecil di sini nih, ya dia nggak ada yang potong kan di sini. Umpama puncaknya di sini, ya di sini, ya nggak ada yang potong. Nah, ini kan kalau puncaknya di sini, yang di bawah yang kepotong. Ini kalau dibalik, jadi ke atas yang kepotong ya kan. Ini dia terlalu ke atas. Ya, inputnya kepotong ini adalah atas, cuma karena dia nanti command emitter dengan bawahnya karena sinyal dibalik. Kan. Nah, yang bagus itu adalah ini tadi kan, dia tetap di tengah-tengah sehingga kita bisa maksimal. Cuman ini maksimal jika penguatannya sekian kali gitu kan. Sehingga positifnya tidak potong, negatifnya tidak terpotong. Dengan syarat input penguatannya tidak melebihi ini. Nah, itu kita yang membuat nanti akan kita cari berapa titik Q-nya. Nah, ini 2 titik aja di sini maksimum. Di atas itu dia akan cacat. Jadi kita berapa tegangan puncak maksimum yang diperbolehkan. Kan tegangan maksimum diperbolehkan ini, dia ini peaknya nih ya, artinya 2 kali untuk peak to peaknya. Maksimum peaknya adalah mana yang lebih kecil. ICQ tadi dikali dengan RC. Ini sama dengan IC kan? ICQ dengan RC kecil. Tekanan AC kolektor atau VCEQ dengan VCE. Mana yang lebih kecil? Nah, karena nanti dia itu yang kita ambil. Maksimum diperbolehkan di situ. Sehingga nanti MPP-nya ya 2 kali MP kan, 2 kali tegangan puncak. Ini yang paling kecil ya, arus kolektor. 2 kali RC. RC adalah tekanan AC kolektor. Nah, mana dia yang lebih kecil? Nanti sudah pasti ini nanti dia di bawah tegangan VCC. VCC-nya 10 berarti dia di bawah 10. Kalau 12 berarti dia di bawah 12. Jadi puncaknya 2 kali MP tadi kan. 2 kali artinya kalau umpamanya yang kecilnya ICQ-RC 2 kali ICQ-RC. Kalau VCEQ-nya lebih kecil berarti 2 kali maksimalnya ya VCEQ. Kalau minimal nggak masalah, kalau turun masalahnya maksimal yang dia akan cacat tadi. Jadi pada saat ini ya supaya tidak terpotong nih tadi ya. Nah, pada saat titik Q-nya bekerja di tengah garis beban AC atau ICQI atau VCEQ, nah itu yang dibuat. Nah, ini akan membuat berapa besarnya tahanan RE-nya. Pada tahanan RE-nya itu adalah tahanan RC ditambah RC kecilnya, RC peralihan beban itu ya, VCC-nya dibagi dengan VE dikurang 1. Inilah tahanan RE. Makanya biasanya RE ini dibuat variabel. Nah, ini kita coba menghitung. Ini dia ICQ, jadi tinggal dapat IC sebenarnya kan. VCEQ dengan isi juga. Cari RC-nya ini dia. Kalau di RCQ kita dapat nanti untuk membuat titik saturasi. Di mana titik saturasi adalah isi saturasi adalah ICQ RC. Untuk cut off-nya berarti VCEQ ditambah dengan ICQ, kalau yang arus saturasinya ya ICQ RC di ICQ ditambah dengan VCEQ dibagi RC. Sedangkan cut off-nya tadi ICQ RC ditambah dengan VCEQ.
Karena VCE I sama dengan VCE, IC sama dengan ya, ICQ sama dengan IC. Kita hanya cari ini gitu. Apa kesebarannya kan? Dan ini hitung tegangan output puncak ke puncak maksimum. MPP tadi. Berarti dia di bawah VCC ini. Di bawah 30. Cuman di bawahnya berapa? Nah, ini kita hitung ya. Hitung dulu. Kan tambah 1 itu ya. Tambah 1. Kita hitung. Ya. Tadi sudah saya tutup di polarnya. Fat-nya ya. Kita mencari berapa apa namanya PCE key-nya, ICE key-nya untuk menentukan garis beban itu adalah titik temu antara tegangan cut off dan titik saturasi. Saturasi dia adalah I PCE key dibagi RC ditambah IC. Bolak-balik ya. Untuk cut off-nya berarti dia PCE key ditambah ICQ RC. Nah, kan yang kita cari RC-nya. Nanti baru kita cari mana yang lebih kecil dia untuk maksimumnya, ya, VCEQ atau ICQ-RC. Nah, itu yang diambil untuk tegang puncak. Berarti tegang puncak ke puncaknya nanti tinggal 2 kali itu, gitu ya. Hitung dulu. Untuk mencari IC berarti tegangan DC. Pembagi tegangan, kemana lagi ya? Pembagi tegangan berarti kapasitor terbuka. DC ya, buka, tinggal ini. R2-nya 68 dibagi 490 dikali ditambah 468 dikali 30. Dapatlah PBB-nya. Kita cari yang ideal, PBB-nya dikurangi nanti 0,7 VCE-nya dibagi dengan RE. Ya. PBB-nya 68 ohm dibagi 68 ohm ditambah 490 dikali VCC 30, dapatnya 3,7 volt DC ya. E-nya ini boleh langsung yang di bawah atau cara yang kemarin ya. Ininya bisa kita cari VE-nya. Nah, ini saya ingin dulu di sini ya, supaya seperti yang kemarin aja, supaya lebih cepat. Rumus aslinya langsung ya. Nah, jadi bebas ya, sama dengan kemarin. Atau IE ini langsung. PBB dikurang PBE dibagi RE. PBB-nya 3,7 bagi ini volt ya. Jangan lupa kalau ini nggak bisa. Nah, ya. Nah, dibagi 20 ohm dapatnya 100. Nah, ini sama dengan IC, hampir sama ya dengan IC ya. IC, IE hampir sama dengan IC gitu ya. Coba dulu. IE ini ya dia. Hampir sama dengan IC. Nah, ya. Sehingga ICQ sama dengan IE 150 mA. Harus kan IE itu IC ditambah ini ya sebenarnya. Dari IB dulu seharusnya. IE itu adalah IC tambah IB karena IB-nya dalam mikro itu ya pengaruhnya kecil. Terus IB dulu harusnya. Nah, di sini kan IB-nya adalah PBB dibagi dengan kurangi PBB dikurang PBE dibagi dengan RB kan itu adalah IE. Maka kecil ya dalam mikro. Nah, kalau di sini dia PBB-nya ini kan paralel antara ini. Ini kita anggap karena dia sangat kecil. Ya, sebenarnya kalau mau realnya ya ini IC tersebut sedikit di bawah pada IE. Nah, saya kira. Nah, ini juga langsung cara ininya ya. IC-nya tadi kan sama dengan ICQ. Nanti mencari VCE-nya, VCEQ ya, VCE sama dengan VCEQ. Nah, ini ada 2 cara juga pembuatannya. Cara yang kedua ini lebih mudah. VCE itu adalah kan VCC dikurangi ICRC karena dia pembagi tegangan ya ditambah dengan RE. Atau cara ini juga
VC adalah VCC dikurang isi RC. 30 volt dikurang 150 mili yang ini tadi kali 120 RE-nya RC-nya ya. Kemudian 30 volt dikurang 18 sampai 12. Ini baru VC. VC EQ itu adalah VC dikurang E. E berapa ini yang tadi? PBB dikurangi PBE 3 volt. 12,3 sampai 9. Atau ini langsung dapatnya sama. VCC karena ini ya, ini tadi ya. VCC dikurangi ya, dikurangi IC RC dikurangi VCE. IC-nya ini ya RC tambah ini ya. VCC dikurangi IC RC ditambah RE. IC RC harusnya IRE ya karena diambil sama IRE. Nah, boleh langsung. Terserah nanti. Mau cari IE dulu berarti nih, jangan gunakan ini ya, cari VE dulu dapat 0,7. Cuma lebih panjang cara carinya. Kalau ini bisa langsung kan? VCC dikurangi ICRC itu aja ya. Nah dia rumusnya kan VCC dikurangi ICRC tambah RE dikurangi VCE sama dengan 0. Nah, nanti VCE-nya VCC dikurangi IC dikali RC tambah RE. Kalau realnya adalah IC kali RC ditambah IE kali RE sebenarnya. Karena ini dianggap hampir sama ya. Harusnya IC ini sedikit di bawah RE. Cuma kurangnya mikro ya udah anggap. Ya. Pasti dia sedikit di atas 9 dalam realnya ya. Sedikit. 150 mili dikali 120 tambah 20. Ini 140 dikali 150 kan. Dapatnya 12,21 volt. Ya. 30 dikurang 21 dapatnya 9 juga. Nah, boleh. Ini boleh gunakan di atas, boleh yang di bawah. Di mana VCE sama dengan VCEQ. Nah, kemudian tadi dia ada dua kan, RC kecil dan ini tadi RC kecil adalah RC paralel dengan RL. 120 ohm paralel dengan 180 dapatnya 72. Nah, ini dia kan, baru dapat ininya. Mana titik saturasinya? Ini langsung segabung ini di sini nih ya. Saturasinya udah ya sama ya. Yang tadi itu soalnya ini dua soal nih saya gabung jadi satu. Ini sama dengan tadi kan 72. Itu kan garis bebannya. Garis beban itu adalah antara titik saturasi dengan AC ya. Dengan titik titik saturasi AC adalah tadi kan ICEQ. Nah, ICEQ ditambah VCEQ bagi RC. RC-nya ini tadi. IC-nya ini sama dengan IC 150 tadi kan. 10 ampere, VCEQ-nya adalah 9 volt. Dibagi dengan 72 ohm. 150 ditambah 125 mili. Ini kan volt ya. Nah, volt. Katanya 275. Nah, ini yang kita salah satu nanti mencari puncaknya. Apakah ICQ ini ya atau nanti VCEQ RC. VCEQ atau ICQ RC gitu ya. ICQ-nya adalah ini tadi 150 dikali 72 mili ohm. Mana lebih besar dengan VCE? Ini kan. VCE 9 tadi kan. Berapa? Untuk mencari cut off-nya, jadi VCEQ-nya adalah sama juga ini. Cuman ini ICEQ-nya dikali RC, ya kan? Ditambah dengan VCEQ. Kalau ini kan di arus, ya, berarti ICEQ, VCEQ dibagi RC. Dua-duanya VCEQ dengan ICEQ RC. ICEQ ya. Tapi mana yang dibagi RC, mana yang dikali. Jadi kalau untuk arus, berarti VCE yang dibagi. Kalau untuk tegangan, ICEQ yang dikali. Ya. Pasti berlawanan. Jadi kan, ICEQ RC. Kalau tadi kan VCEQ-nya dibagi RC. Arus, ya kan? Ini ICEQ-nya tetap. Sekarang karena tegangan, VCEQ-nya yang tidak dikali arus, dikali RC. Cuman ICEQ-nya dikali RC. 9 volt ditambah ini tadi 150 tambah kali 72. 9 volt ditambah 19,8. Apa tegangan puncak yang diperbolehkan. Nah, kan adalah MPP-nya berarti dia di bawah power supply 30 kan, berarti MPP-nya MP sebenarnya di bawah 30. Sudah MPP 2 kali nanti ya. Di bawah 30 volt. Nah, mana yang lebih kecil antara ICQ-RC dengan VCE? VCE udah apa tadi? VCE-nya 9 volt kan? ICQ-nya kita cari RC karena tadi ICQ-nya dikali RC ini. Dapatnya 10,8. VCEQ 150 kali 10,8. Yang lebih kecil berarti dia adalah VCEQ. Kan nanti ini kan PP kan pasti bawah ini. Berarti 2 kali 9 mana? 18 kan? Nah, puncaknya hanya 18 yang diperbolehkan.
MT-nya 9, sedangkan dia di 30 kan, berarti dia pasti di bawah 30, nah, pasti kan 18. Nah, kalau kita guna yang tertinggi nanti dia masih ini kan 20 kan, masih. Tapi dia yang terendah. 9 kali 2 berarti dia 18. Inilah tegangan puncak tertinggi yang diperbolehkan. Di atas ini dia akan cacat. Nanti rangkaiannya nanti kita lihat nanti. Nah, ini ya. Di sini juga perlu VN-nya. Jadi akan maksimalnya puncaknya diperbolehkan adalah 18 volt. Ini dia dengan transistor yang penguatan besar ini ya. Harusnya besar. Udah volt kan maksimalnya. Tidak bisa kita penguatannya kemarin, kalau yang kemarin dia ada penguatan kecil, tapi penguatannya besar, cuman dayanya kecil. Di sini dia transistor daya besar ya, di atas 1 watt. Sehingga inputnya dalam volt, sehingga penguatannya nanti puncaknya itu sudah bisa sampai 9 volt. Itu puncak 18 ya. Itu dia yang pertama. Jadi untuk cari isi saturasi dengan cut off. Kemudian tegangan puncak. Ini dia yang kita cari. Kalau ada simulasi kita udah dapat langsung ya. Oh berarti maksimal sekian nih gitu kan. Nah sini dia tahu berapa tegangan diperbolehkan. Berarti dia hanya 18 volt puncak ke puncak. Nah, ya tegangan ini harus kita atur inputnya yang diperbolehkan. Di atas itu dia akan cacat. Itu dia untuk menentukan tegangan ini ya. Udah ini tadi ya kita gambarkan. Ini hanya diubah. IC-nya berapa? Ini tadi dia dari 20 menjadi 30 yang tadi ya. 20, RE-nya 30. Jadi akan mengubah besarnya arus IC kan. Arus IC berubah tentu VCE-nya juga akan berubah. Nah, juga puncak-puncaknya juga akan berubah. Lebih kecil Pak ya? Ya, karena arusnya kan lebih kecil. Arus saturasinya ya. Karena saturasinya adalah PCC dibagi dengan tadi kan IC RC. RC-nya bertambah, RE-nya bertambah, tentu arus IE-nya akan lebih kecil. Lebih kecil berarti IC-nya akan kecil. Kita merubah nanti. Yang kedua, contohnya lagi. Sama. Berapa nilai ICQ, VCEQ, dan RC sama ya dengan tadi. Kemudian berapa arus AC saturasi dan tegangan AC cut off. Kemudian berapa tegangan puncak ke puncak. Hitung lagi ini ya. Untuk menentukan tegangan puncak ke puncak. Berarti dia harus menentukan dulu arus DC-nya, IE-nya. Ya. Nah, ini dulu ICQ indeksnya. ICQ RC kecil ya. IC saturasi. Kemudian VCE cut off. Lalu tegangan puncak ke puncak yang diperbolehkan maksimalnya berapa?
Ya, MPP ya. Maksimum kurangnya maksimum peak to peak. Sama dengan tadi ya, DC bagi tegangan 2 dengan 2,2 R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali tegangan. Nah, berarti dia nanti di bawah MPP-nya di bawah 10 volt nih ya. Dari dulu DC-nya ya. DC ini terbuka, ini short ya, tinggal pembagi tegangan. R1 10 kilo, R2-nya 2,2 kilo, RC-nya ya 3,6, RE-nya 1 kilo. Pada saat DC ya, kalau AC RE-nya nggak ada. Short ya. Jadi PBB 2,2 dibagi dapatnya 1,8, sehingga nanti ICQ-nya atau IE, nah kita cari VE dibagi ini langsung kan, VE-nya adalah PBB dikurangi VBE ya. Nah, saya tambahkan di sini aja dulu ya, ini ya, supaya tambahkan satu dulu nih. Sama dengan tadi, ini saya gabung langsung ini ya. Sama dengan dulu. Ini adalah di atas PBB dikurangi VBE ya. VBE 1,8 volt dikurangi 0,7 dapatnya 1,1 dibagi dengan ya. Ini RE-nya 12 ya ini ya. Salah. 12,2 kilo. Di atasnya berapa? Sebentar. 3,6. RE-nya 1 kilo ya, 1 kilo RE. 1 kilo. 1 kilo ya. Maka dapatnya 1,1 ya. 1. ICQ sama dengan E, sama dengan IC tadi ya. Ini kita pendekatan. Ini boleh langsung. VCE-nya adalah VCC dikurang IC-RC ya, ditambah dengan IC-RE ya. Karena IC sama dengan lebih suka yang kedua ini cara carinya ya, lebih cepat. Iya, Pak. Ya. Ini dia menggunakan cara yang pertama tadi. Nah, VCC dulu. Atau yang tadi VCC dikurang IC dikali RC tambah RE. Ini cari VC dulu dia kan adalah IC dikurang IC-RC. 10 volt dikurang 1,1,36 dapatnya 6,04. Baru VCQ-nya VC dikurang VE-nya dapat tadi adalah 1,8 ya, dikurang 0,7 dapat 1,1 kan. Jadi 6,04 dikurang 1,1 4,94 VCE-nya. IC-nya ini, ICQ sama dengan IE. VCEQ sama dengan VCE ya. Ini jelas dulu nih sebentar, ini VCE ya. VCE sama dengan VCEQ. Nah, ininya baru kita cari RC-nya, RC kecil. RC kecil adalah ini tadi kan, RL kurang dengan R beban. Jadi tegangan puncak ke puncak maksimal di bawah 10 volt. Karena VCC-nya 10 ya. Supaya atau dalam kurung sini adalah VCC. Adalah 10 volt ya. Nah, dia puncak ke puncaknya harus di bawah 10 volt. Nah, di bawahnya mana nanti? VCEQ-nya atau ICQ-RC. Kita lihat RC-nya. RC 3,6 dengan 10 kilo adalah 2,6 kilo. Ya, 2,6 kilo. Ya, nanti tegangan puncaknya harus lebih kecil daripada ICQ-RC atau VCEQ. ICQ-nya adalah 1,1 dengan RC-nya ini berdapat 265 dapatnya 2,9 20. Sedangkan VCEQ-nya 4,9. Berarti jangan pakai ini. Jadi MP-nya adalah
Nah, ini yang kecil ya, MP-nya 2, ini kebalik ini. 2,92 bukan 2,94 yang terkecil. Sehingga 2 MPP-nya ini adalah 292 ya, 292. Jadi belakangnya 4, 8, 5 ya, 5. Bukan terbesar tadi, yang terbesar tuh, salah. Yang kecil ya, 292. Jadi dia mana yang lebih kecil, ICQ-RC atau VCEQ. Nah, itulah dia untuk mendapatkan berapa kita maksimal yang diperbolehkan. Nah, kalau yang kemarin kita hanya dapatnya sekian penguatannya, sekian kali dikali dengan V-in, dengan V-in ya, nah, itu dia penguatan. Tapi dia ternyata bisa cacat gitu kan. Iya. Nah, itu kita tahu. Nah, kita lihat kalau dari simulasi udah langsung ketahuan kita, oh cacatnya sekian nih, berarti dia diperbolehkan inputnya maksimal sekian. Gitu ya. Nah, kalau sini kita dengan secara hitungan bisa kita itu maksimalnya pasti ini. Pasti dia di bawah 10 dari kan 5,58 banding juga yang tadi. Yang sebelumnya tadi 30 volt dia hanya 18 ya. Separuh lebih dikit gitu kan. Nah, ini juga separuh lebih dikit ya. Separuhnya kan 5. Nah, itu yang diperbolehkan untuk supaya output AC-nya itu tidak cacat. Nah, ini kita cukupkan sampai di sini untuk yang ini kita nggak masukin ke ini ya, materi ya. Bisa jadi sampai yang minggu kemarin. Yang tadi juga masuk, kemudian yang tadi awal ya. Bab 4 enggak Pak ya? Daya yang enggak. Okay. Tadi kan yang awal itu kan masih FET ya. Iya Pak. Kita sampai FET buat parameter itu FET. Jadi parameter hibrid, parameter bipolar ya, bipolar, parameter hibrid dan parameter P sama parameter P FET. Oh, daya kan yang baru selesai, ini kita masukkan nanti ke kodenya nanti ada, daya ada filter gitu ya. Iya. Kalau ada waktu ini kita ambil masuk nanti ke osilasi atau kompetisinya. Berarti minggu depan UTS Pak ya? Oh, UTS, udah masuk UTS kita 2 minggu ya. Tapi kita ujiannya lihat jadwal karena kalau pagi itu kan ada 3 kelas, kalau yang malam udah langsung kelihatan. Yang kuliah jam 5 pasti minggu pertama, kuliah jam 7 pasti jam minggu kedua kan. Kalau yang pagi itu kadang-kadang diacak. Ya pasti kalau yang jam 8 udah pasti pertama biasanya. Ini kita yang jam 11 ini nih, yang jam setengah 11 ini, apakah dimasukin minggu kedua atau minggu pertama itu petugas yang ini. Kalau yang sore udah pasti karena 2 sesi cuman ya. Jam 5 pasti minggu pertama, sedangkan jam